Presiden Joko Widodo atau Jokowi melanjutkan kunjungan kerja hari kelima di Eropa. Jokowi akan bertemu Presiden Vladimir Putin di Moskow, pada Kamis siang ini waktu Rusia, tanggal 30 Juni tahun 2022. Pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin Kompleks Istana, demikian keterangan tertulis dari Biro Sekretariat Presiden. Kemarin, Jokowi sudah bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Istana Mariinsky, Kyiv. Pukul 19 malam waktu setempat, Jokowi kembali ke Polandia dengan kereta luar biasa. Setelah menempuh perjalanan selama 11 jam, Jokowi sampai di Przemyśl, Polandia, pukul 6.30 waktu setempat. Jokowi pun langsung menuju Bandar Udara Internasional Ryszów Jasionka, Polanda. Dari sana, Jokowi akan terbang menuju Bandara Vnukovo II di Moskow dengan pesawat Garuda Indonesia GIA-1 sekitar pukul 9 waktu setempat. Barulah kemudian Jokowi akan langsung menemui Putin. Adapun dalam pertemuan dengan Zelensky, Jokowi telah menyampaikan beberapa isu. Di antaranya, Jokowi menegaskan posisi Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Meskipun masih sangat sulit dicapai, Jokowi menyampaikan pentingnya penyelesaian damai. Kepala negara juga mengatakan bahwa semangat perdamaian tidak boleh pernah luntur. Dalam kaitan ini, saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin yang akan saya kunjungi segera, kata Jokowi. Pertemuan Jokowi dengan dua pemimpin negara yang berperang ini bertujuan untuk misi perdamaian. Selain itu, Jokowi juga menawarkan keduanya gagasan koridor pangan. Koridor pangan artinya memberikan jaminan agar ekspor pangan kedua negara bisa berjalan lancar di tengah kecamuk perang. Iya benar, kata Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Arif Hafaz Ogroseno, mengkonfirmasi hal tersebut, saat dihubungi. Koridor pangan ini menyangkut kepentingan kedua negara. Pertama, ekspor gandum Ukraina bisa berjalan lancar. Kedua, ekspor pangan dan pupuk Rusia pun juga bisa berjalan dan tidak dikenai sanksi. Menurut laporan media Rusia Sputnik, Putin dan mitranya dari Indonesia Jokowi akan bicara dalam konferensi pers bersama setelah pembicaraan mereka. Jokowi dan Putin dikabarkan akan membahas sejumlah isu. Di antaranya hubungan bilateral, isu global, operasi khusus Rusia di Ukraina, ekonomi global dan KTT G20 Bali yang akan digelar pada November mendatang. Penerbangan Garuda Indonesia GIA-1 yang membawa Jokowi tiba di Bandara Vnukovo II sekitar pukul 11 waktu setempat. Cuaca cerah mewarnai kedatangan Presiden Jokowi ke ibu kota Rusia ini. Presiden tampak menggandeng tangan Ibu Iriana saat menapaki tangga untuk turun dari pesawat. Ia disambut pejabat Federasi Rusia di antaranya Kepala Protokol Negara Federasi Rusia Igor Viktorovich Bogdasev dan Wakil Menteri Luar Negeri Federasi Rusia Mikhail Bogdanov. Duta Besar RI Moskow Jose Antonio Morato Tavares dan Atase Pertahanan KBRI Moskow Kolonel Budi Susilo turut menyambut. Jokowi dan Iriana melanjutkan perjalanan ke hotel untuk singgah sejenak, sebelum menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin. Teuku Faizasyah, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, menolak untuk membocorkan rincian mengenai agenda pertemuan dengan Putin kepada DW. Dikatakan, konflik Ukraina, ekspor gandum, dan pupuk akan menjadi fokus pembicaraan antara dua pemimpin ini pada Kamis. Presiden Rusia akan melanjutkan dialog tentang topik yang sempat mereka singgung pada April, termasuk soal agenda kelompok 20 G20 kata asisten Presiden Rusia, Yuri Usakov. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengunjungi Ukraina untuk bertemu Presiden Volodymyr Zelensky pada Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022. Jokowi menjadi pemimpin Asia pertama yang mengunjungi negara itu sejak Rusia melancarkan invasi pada akhir Februari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan jawaban terkait undangan KTT G20 di Bali dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022. Baca selanjutnya. Potret Presiden Joko Widodo mendarat di Rusia, langsung dijadwalkan bertemu Vladimir Putin. Zelensky mengatakan kepada Jokowi bahwa kehadirannya tergantung pada situasi di Ukraina serta peserta lainnya. Sebagai presidensi G20, Jokowi menyampaikan undangan langsung kepada Zelensky dalam pertemuannya di Istana Mariinsky, Kyiv, Ukraina.
Saya menyampaikan undangan kepada Presiden Zelensky untuk secara pribadi mengikuti KTT G20 yang akan diselenggarakan di Bali pada November tahun 2022. Sangat penting bagi semua negara untuk memperhatikan prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah, kata Jokowi dalam konferensi pers. Bicara kepada pers setelah pertemuan dengan Jokowi, Zelensky mengatakan kedatangannya di KTT G20 bergantung pada situasi keamanan negara. Tentu saja saya menerima undangan itu. Partisipasi Ukraina akan tergantung pada situasi keamanan di negara itu dan pada komposisi peserta KTT, kata Zelensky, mengacu pada rencana kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin, dikutip dari New Straits Times. Baca juga, Rusia mendadak tarik pasukannya dari Pulau Ular jelang pertemuan Jokowi dengan Vladimir Putin. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Istana Mariinsky, di Kyiv, Ukraina, Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022. Pertemuan ini untuk melakukan pembicaraan terkait upaya perdamaian dengan Rusia. Media Rusia melaporkan bahwa Jokowi telah bertemu dengan Putin untuk membahas isu global, konflik Rusia-Ukraina, serta KTT G20. WION melaporkan, KTT G20 bisa menjadi acara pertama yang dihadiri Presiden Zelensky dan Presiden Putin sejak invasi dimulai. Diketahui, Putin mengerahkan pasukan militer penuh ke Ukraina pada tanggal 24 Februari tahun 2022 lalu. Kedua pemimpin negara ini telah muncul di acara yang sama tetapi itu terutama melalui tautan video. Sebelumnya, seorang ajudan Putin mengatakan bahwa Presiden Rusia berencana menghadiri KTT secara langsung. Mereka masih mengundang secara langsung. Masih banyak waktu. Saya berharap pandemi memungkinkan acara ini diadakan secara langsung, kata ajudan Kremlin, Yuri Usakov, menurut Interfax. Kehadiran Jokowi disambut senyum ramah Putin. Keduanya kompak mengenakan setelan jas hitam. Tampak juga kedekatan kedua pemimpin saat berbincang di ruang penyambutan tamu negara, Istana Kremlin. Kedekatan itu terlihat dari meja sepanjang kurang dari 1 meter yang memisahkan keduanya. Dalam pertemuan itu Jokowi mengatakan telah menyampaikan pesan dari Zelensky kepada Putin. Jokowi meminta ruang dialog bagi Ukraina-Rusia untuk segera menyelesaikan permasalahan kedua negara tersebut. Sebagaimana yang saya sampaikan di Kyiv, walaupun situasi saat ini masih sangat sulit, namun saya tetap menyampaikan bahwa penyelesaian damai penting, untuk terus dikedepankan dan juga ruang-ruang dialog terus bisa dibuka, kata Jokowi dalam konferensi pers di Rusia Kamis 30/6. Jokowi mengaku siap menjadi jembatan perdamaian antara Ukraina dan Rusia. Saya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara kedua pemimpin tersebut, kata Jokowi dalam konferensi pers di Rusia Kamis 30/6. Jokowi mengaku telah berdiskusi dengan Putin terkait ketersediaan pangan dan pupuk dari Ukraina dan Rusia. Saya tadi banyak berdiskusi dan menekankan bahwa pangan dan pupuk adalah masalah kemanusiaan. Merupakan kepentingan masyarakat dunia dan ratusan orang terdampak dengan terganggunya rantai pasok pangan dan pupuk terutama di negara-negara berkembang, jelas Jokowi. Saya sangat menghargai Presiden Putin yang tadi menyampaikan bahwa memberikan jaminan keamanan untuk pasokan pangan dan pupuk baik dari Rusia dan juga Ukraina. Ini sebuah berita yang baik, lanjutnya. Pertemuan ini merupakan bagian dari safari diplomasi Jokowi untuk mendesak perdamaian antara Rusia dan Ukraina yang masih terus berperang. Sebelum ke Rusia, Jokowi juga ke Ukraina pada Rabu, 29/6. Dalam lawatan itu, Jokowi bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelensky. Selama rangkaian lawatan ini, Jokowi juga menekankan masalah ketahanan pangan, terutama karena pertempuran antara Rusia dan Ukraina ini memicu krisis di berbagai penjuru dunia. Selain itu, para pengamat menganggap melalui rangkaian lawatan ini, Jokowi juga ingin menyelamatkan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali pada November mendatang. Semoga Presiden Jokowi dapat meredakan perang antara Rusia dan Rusia, serta semua kembali kondusif baik dari pangan yang sekarang sedang krisis mempengaruhi negara-negara berkembang segera pulih.